Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-140. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, maka segera mereka terlibat kembali dalam perkelahian. Masing-masing adalah orang-orang perkasa yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Simarodra dengan penuh nafsu kepuasan bertempur mati-matian, sebab ia sadar bahwa orang-orang seperti Mahesa Jenar adalah penghalang utamanya. Di pihak lain, Mahesa Jenar pun bertempur dengan penuh kesadaran akan kewajibannya sebagai manusia yang mengabdikan diri pada kemanusiaan. Kegagalannya kali ini lebih-lebih kegagalan Laskar Pamingit dan Banyu Biru berarti runtuhnya martabat manusia. Setidak-tidaknya di Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian ia bertekad untuk bertempur yang terakhir kalinya dengan harimau gila itu. Biarlah ia terbunuh kalau ia tidak berhasil. Namun kalau ia berhasil, maka telah diletakkannya satu di antara berjuta-juta batu yang akan membentuk bangunan kemanusiaan. Pertempuran itu semakin lama semakin dahsyat. Simarodra dengan mengaum-ngaum mengerikan menyerang dengan buasnya. Tangannya kadang-kadang mengembang seperti sayap, tetapi kemudian terjulur untuk menerkam lawannya seperti harimau. Jari-jarinya yang kokoh dan kuat merupakan bahaya yang setiap saat dapat menembus daging lawannya. Dalam pertempuran yang hiruk pikuk itu, Simarodra tampak sebagai seekor harimau hitam di antara beratus-ratus kelinci yang sedang berjejal-jejalan. Namun lawan yang dihadapinya kini bukan kelinci-kelinci itu, tetapi lawannya adalah seekor banteng yang tangguh, seekor banteng yang dengan tenang dan yakin pada dirinya atas lambaran kebenaran, berjuang menegakkan sendi-sendi kemanusiaan. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka adalah pertempuran yang akan diakhiri dengan lenyapnya salah satu dari keduanya. Pertempuran yang melambangkan pertempuran yang akan terjadi di sepanjang zaman. Kebenaran melawan kemungkaran dan kejahatan. Pertempuran di antara mereka yang berjalan di jalan Allah melawan mereka yang melawan cinta Tuhan, tetapi Tuhan Maha Pengampun. Karena itu, bagi siapa saja yang bertaubat serta menyebut namanya dengan ikhlas serta penyerahan yang tulus, maka pintu rumahnya selalu terbuka. Sejalan dengan matahari yang semakin tinggi, semakin seru pula lah pertempuran itu. Setiap senjata telah menjadi merah oleh darah sesama manusia, dan tanah telah menjadi merah pula oleh siraman darah yang merah segar. Tetapi karena bau darah itulah, maka mereka menjadi semakin puas. Mereka tinggal memilih dua kemungkinan di dalam peperangan itu: mati terbunuh atau terpaksa membunuh. Tetapi mereka telah bertindak atas suatu keyakinan. Bagi golongan hitam, membunuh adalah pekerjaan mereka untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan kemungkinan yang menimbulkan harapan. Kali ini mereka mengharap untuk mendapat bagian dari tanah yang mereka perebutkan, Pamingit dan Losa Banyu Biru, serta segala kekayaan di atasnya, bahkan atas setiap laki-laki, untuk diperintahnya dan berkuasa atas setiap perempuan untuk diperlakukan dengan sekehendak hati mereka. Sedang masa mendatang, mereka mendapat harapan yang lebih baik lagi.
Apabila benar-benar mereka dapat memecahkan kerajaan Demak, siapa tahu mereka akan dapat pangkat tumenggung dengan rumah yang besar-besar dan selusin istri yang cantik-cantik. Sebaliknya Laskar Banyu Biru dan Pamengit berjuang atas keyakinan mereka pula. Mereka terpaksa membunuh untuk menghentikan kepuasan manusia atas manusia, mempertahankan tanah mereka dan milik mereka, mempertahankan karunia Tuhan untuk mereka. Karena itulah, maka kedua belah pihak bertempur mati-matian. Siapa yang lengah, dadanya akan tertembus senjata, dan matahari pun seakan-akan menjadi suram karena sinarnya yang ditakbiri oleh debu yang mengepul di udara seperti kabut. Di antara deru senjata dan teriakan penuh nafsu, terdapatlah beberapa titik-titik perkelahian yang paling dahsyat. Ki Ageng Soradipayana melawan Bugel Kaliki yang berputar seperti angin pusaran. Ki Ageng Pandan Alas melawan Pasingsingan seperti beradunya angin prahara yang bertentangan arah. Titis Anganten melawan Sura Sarunggi yang seolah-olah menjadi tenggelam dalam kabut yang gelap. Di bagian lain, Mahesa Jenar bertempur melawan Simarodra demikian dahsyatnya, seperti guntur di langit yang saling sambar menyambar. Tetapi ada di antara mereka tokoh yang dahsyat dari golongan hitam itu yang masih berdiri saja di antara kedua laskar yang bertempur. Hanya sekali-kali saja ia menggerakkan tangannya untuk melawan serangan-serangan Laskar Banyu Biru, dan sekali-kali ia terpaksa menghindar kalau 2-3 orang yang gagah berani menyerangnya bersama-sama. Namun tangannya benar-benar seperti tangan hantu. Sekali ia berhasil merampas sebuah pedang dan menancapkan pedang itu dengan mudahnya di dada pemiliknya. Dengan tertawa menyeringai, ia berpaling sambil bergumam, "Tikus yang sombong." Kemudian ia melangkah pergi di antara kacau balaunya pertempuran, seperti berjalan di dalam kesibukan pasar saja. Ia melihat betapa sahabat-sahabatnya bertempur mati-matian. Ia melihat betapa Simarodra berjuang sekuat tenaga melawan Mahesa Jenar. Orang itu pun menjadi heran pula, bagaimana mungkin Mahesa Jenar dapat mengimbangi Simarodra yang ganas itu. Terhadap Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Anganten, ia tidak perlu heran. Pertempuran di antara mereka dapat berlangsung lama, sehari, 2 hari, bahkan tanpa batas seperti kalau ia sendiri tanpa lawan. Karena itu ia sedang berpikir apakah yang harus dilakukan, membunuh sebanyak-banyaknya atau membantu salah seorang dari keempat sahabatnya. Ia harus yakin bahwa kawan-kawannya itu pun dapat membawa diri. Karena itu biarlah ia bekerja sendiri, tetapi membunuh laskar-laskar kecil yang berserak-serakan seperti tikus itu pun tak akan berarti. Sebagai seorang tokoh yang ditakuti tidak saja di Nusa Kambangan, ia merasa terlalu berharga untuk berperang melawan laskar-laskar Banyu Biru yang tak berarti itu. Sekali-kali ia memandang jauh ke sabit sebelah kanan. Terhadap muridnya Jaka Soka pun ia tidak terlalu cemas. Seandainya Jaka Soka itu harus berhadapan dengan Lembu Sora sekalipun. Karena itu tidak ada kerja lain baginya daripada membunuh. Bukankah di dalam peperangan yang berjumlah besar, membunuh siapapun yang ada di dekatnya bukan berarti merendahkan diri. Pertempuran yang demikian adalah pertempuran yang kacau. Setiap senjata dapat mengarah setiap dada lawan, maka akhirnya Nagapasa itu pun menjadi puas terhadap pendiriannya. Daripada berdiri saja di situ, memang lebih baik berbuat sesuatu yang dapat memperingan pekerjaan laskar dari golongan hitam.
Kemudian setelah ia mendapat ketetapan hati, mulailah ia bergerak sekali sambar. Kembali ia merampas sebuah tombak. Ia memutar tombak itu sekali di udara, kemudian dengan satu gerakan, kemungkinan untuk menghindar, demikian cepat dan keras. Tiba-tiba Nagapasa menarik kembali tombak itu ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang menyapanya. "Alangkah dahsyatnya, Tuan." Nagapasa menoleh. Ia melihat seorang bertubuh tegap kekar berdiri di sampingnya. Orang itu belum pernah dikenalnya, karena itu ia mengacuhkannya. Maka kembali ia mencari orang yang hampir terbelah dadanya oleh tombaknya sendiri. Tetapi orang itu sudah lari menghilang di antara hiruk-pikuk pertempuran, mencari lawan yang tak bertangan hantu. Nagapasa kecewa. Ia menggeram dan sekali lagi menoleh kepada orang yang menyapanya. Tiba-tiba ia menjadi muak melihat wajahnya yang tenang. Orang itu pasti salah seorang dari Laskar Banyu Biru. Tetapi tiba-tiba Nagapasa kehilangan nafsu untuk membunuh orang itu. Mungkin ia belum kenal aku. Biarlah aku bermain-main dahulu. Biarlah ia menjadi ngeri dan baru kemudian aku akan membunuhnya. Setelah ia melihat bagaimanakah caranya aku membunuh, pikirnya. Mendapat pikiran itu, segera Nagapasa mendesak maju ke dalam Laskar Banyu Biru. Ia akan berbuat hal-hal yang aneh untuk menakut-nakuti orang yang menyapanya dengan tenang. Tetapi orang itu mengikutinya dalam jarak yang dekat sekali. Seakan-akan ia melekat pada jarak yang ditetapkan, namun Nagapasa tidak mempedulikannya. Bahkan lebih baiklah bila orang itu dapat melihat dengan seksama bagaimana ia dapat mematahkan leher seseorang dengan tangannya, mencukil matanya dengan jari-jarinya, dan memecahkan kepala itu dengan pukulan tangannya. Ketika seseorang bertempur di dekatnya, ia pun segera meloncat menangkap orang Banyu Biru. Tangannya mencekik leher, sedang tangannya yang lain terayun ke dahi orang itu. Benar-benar suatu pemandangan yang mengerikan. Tetapi kembali Nagapasa mengurungkan niatnya ketika ia mendengar orang yang mengikutinya itu tertawa. Meskipun suaranya lunak sekali, namun nadanya benar-benar tak menyenangkan. Kemudian terdengar ia berkata, "Tidak tanggung-tanggung, suatu pameran kekuatan yang luar biasa." Nagapasa memandang orang itu dengan seksama, sementara tangannya masih mencekik leher. Ia mengamat-amati orang itu dengan tanpa berkedip. Benar-benar orang itu belum pernah dikenalnya, tetapi menilik sikapnya, orang itu pasti bukan orang kebanyakan atau salah seorang dari laskar biasa dari Banyu Biru. "Hei, kau siapa?" tanya Nagapasa acuh tak acuh. Orang itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Laskar Banyu Biru." "Aku sudah tahu," bentak Nagapasa marah. "Namamu dan jabatanmu?" "Kebo Kanigara," jawabnya. "Laskar biasa." Nagapasa menggeram. Nama itu benar-benar belum pernah dikenalnya, tetapi sikap orang itu sangat menyakitkan hatinya. "Sudahkah kau mengenal aku?" bertanya Nagapasa. "Ya, aku kenal," jawab Kebo Kanigara. "Bukankah Tuan yang menamakan diri Nagapasa?" Nagapasa menjadi semakin jengkel. Ternyata orang itu telah mengenalnya, tetapi kenapa ia sedemikian berani menghadapinya? "Bagus," kata Nagapasa lebih lanjut. "Kalau demikian, kau kenal juga dari mana Nagapasa datang?" "Ya," jawab Kebo Kanigara pula. "Nagapasa berasal dari Nusa Kambangan dengan muridnya yang bernama Jakasoka. Nagapasa adalah seorang yang sakti, sejajar kesaktiannya dengan Pasingsingan, Simarodra, Surasarunggi, dan Bugel Kaliki." Nagapasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi semakin heran.
Orang yang bernama Kepu Kanigara itu mengenalnya dengan lengkap. Namun ia masih berani menyapa seenaknya saja. Apakah orang ini benar-benar ingin bunuh diri? Kalau demikian, Nagapasa berkata pula, "Apa maksudmu mengikuti aku?" "Hei," Kepu Kanigara berpura-pura terkejut meskipun ia tahu apa yang tersirat di dalam pikiran Nagapasa itu. "Bukankah kita berada di dalam peperangan? Dan bukankah setiap kita dari Banyu Biru dan dari golongan hitam dapat menjadi lawan?" Nagapasa menjadi semakin marah mendengar jawaban itu. Katanya, "Kau akan melawan aku? Apakah aku harus memilih lawan?" Sahut Kepu Kanigara, "Siapa yang ada di hadapanku adalah lawanku." "Kau sudah menjadi gila," teriak Nagapasa. "Lihat betapa orang ini hampir mati karena tanganku. Aku dapat memperlakukan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus orang seperti ini." "Ya, aku percaya," jawab Kepu Kanigara. "Kau ingin aku berbuat demikian terhadapmu?" Bentak Nagapasa semakin keras. "Tidak," jawab Kepu Kanigara. Kejengkelan Nagapasa menjadi semakin memuncak. "Lalu apa maumu?" Ia berteriak lebih keras lagi. "Kita berperang. Mauku bertempur melawan Tuan," sahut Kepu Kanigara. "Orang ini agaknya orang gila," pikir Nagapasa. Dengan demikian ia kehilangan nafsu untuk berbuat sesuatu. Melawan orang gila baginya hanya akan membuang-buang waktu saja. Kembali Nagapasa berpaling kepada orang yang dicekiknya. Kepada orang itu ia akan menumpahkan kejengkelannya. Dengan menggeram, ia berkata, "Nasibmu tak begitu baik, tikus yang malang. Berdoalah sebelum kepalamu aku pecahkan." Kemudian terayunlah kembali tangan hantu laut dari Nusa Kambangan itu. Sedang orang yang dicekiknya telah kehilangan harapan untuk dapat hidup. Ia kenal siapakah Nagapasa itu dan menyesalah bahwa ia kurang berhati-hati bertempur di dekat orang bertangan maut itu. Namun akhirnya ia memejamkan matanya pasrah diri. Dalam perjuangan maut adalah tantangan. Kalau maut itu datang, biarlah ia menelannya. Namun ia yakin bahwa ia telah berjuang menegakkan kebenaran. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tak terduga-duga. Ketika tangan Nagapasa hampir saja memecahkan kepala orang yang telah pasrah diri itu, terjadilah suatu benturan yang keras. Tangan Nagapasa terasa bergetar hebat. Ia merasa bahwa tangannya telah mengenai sesuatu, tetapi sama sekali bukan kepala orang yang dicekiknya. Dan kepala itu sama sekali tidak dipecahkannya, malahan tangannya sendiri merasa tergetar. Belum lagi ia sadar akan peristiwa itu, kembali terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai tangannya yang lain, yang sedang mencekik orang yang telah berputus asa itu. Demikian kerasnya sehingga tanpa disengaja tangannya terlepas, dan orang yang dicekiknya itu terpental beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Nagapasa melompat selangkah mundur. Ia telah berpuluh tahun hidup dalam kancah perkelahian, pertempuran, dan pembunuhan. Karena itu ia telah memiliki pengalaman yang tak terkira banyaknya. Sehingga dengan demikian segera ia sadar bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang berada di luar perhitungan. Ketika ia sadar memandang berkeliling, yang dilihatnya hanyalah orang yang bernama Kepu Kanigara itu, selain beberapa orang yang sedang bertempur melawan lawan masing-masing. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepu Kanigara lah orangnya yang telah mencoba membentur tangannya. Nagapasa menjadi marah sekali.
Wajahnya tiba-tiba menjadi merah, semerah darah. Meskipun bibirnya terkatup rapat, namun terdengar betapa giginya gemeretak. Dengan tangan yang bergetar ia menunjuk wajah Kepu Kanigara sambil berkata dengan gemetar, "Kau!" Kepu Kanigara masih setenang tadi. Sambil mengangguk ia menjawab sesingkat pertanyaannya, "Ya." Nagapasa sadar bahwa orang yang bernama Kepu Kanigara itu bukan orang gila seperti yang disangkanya, tetapi Kepu Kanigara benar-benar orang perkasa yang telah menempatkan diri sebagai lawannya dalam pertempuran itu dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, darahnya kini telah benar-benar mendidih. Karena itu ia sudah tidak mampu lagi untuk bertanya-tanya. Dengan memekik tinggi ia meluncur seperti ular yang mematuk lawannya. Dengan tangan terjulur ke arah wajah Kepu Kanigara. Tetapi Kepu Kanigara bukan anak-anak yang terkejut melihat ular sawah yang melingkar di pematang. Ia cukup dewasa untuk menghadapi setiap kemungkinan. Karena itu, ketika ia mendapat serangan dari Nagapasa, sama sekali tidak menjadi gugup. Dengan tenangnya Kepu Kanigara membuat perhitungan yang tepat. Ketika serangan Nagapasa itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya menelentang. Kedua kakinya segera menyambar perut lawannya, dan dengan lemparan yang keras, Nagapasa terpelanting ke udara. Tetapi Nagapasa pun cukup mempunyai bekal untuk bertempur melawan Kepu Kanigara. Ia mula-mula terkejut mengalami peristiwa itu, namun segera ia menguasai dirinya kembali. Dengan sebuah putaran ke udara, ia telah mencapai keseimbangannya. Karena itu Nagapasa dapat dengan baiknya menjatuhkan diri di atas kedua kakinya. Tetapi ketika ia berhasrat untuk meloncat menyerang lawannya, Kepu Kanigara pun telah siap pula tegak seperti bukit karang yang tak tergoyahkan oleh badai yang betapapun dahsyatnya. Sesaat kemudian, kembali Nagapasa menyerang dengan kerasnya dibarengi dengan sebuah teriakan tinggi. Dan kembali Kepu Kanigara melawannya dengan tenang, namun penuh gairah. Sebab Kepu Kanigara pun yakin bahwa orang-orang seperti Nagapasa adalah sumber dari segala macam bencana bagi umat manusia. Maka karena itulah, pertempuran antara kedua orang perkasa itu segera menjadi semakin dahsyat. Nagapasa bertempur seperti seekor naga, tubuhnya seolah-olah menjadi lemas dan dapat bergerak ke segenap arah. Tulang-tulangnya seakan-akan menjadi selemas daun. Begitu baiknya Nagapasa menguasai tubuhnya, sehingga setiap bagiannya dapat berubah menjadi senjata yang sangat berbahaya. Jari-jarinya, sikunya, kepalanya, lutut dan jari kakinya, tumitnya dan segala bagian yang lain. Ia dapat meluncur dengan cepatnya, melingkar-lingkar seperti pusaran air yang menghisap segenap benda yang tersentuh jari-jari lingkarannya, menelannya dan menghancur lumatkannya. Demikian dahsyatnya, Nagapasa bertempur sehingga benar-benar mirip seekor naga raksasa yang bertempur di dalam lautan yang digelurakan oleh ombak yang dahsyat. Tetapi lawannya adalah Kepu Kanigara, seorang yang telah memiliki ilmu yang sempurna. Benarlah kata orang yang bahkan almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh sendiri mengakui bahwa sebenarnya Kepu Kanigara telah melampaui kemampuannya. Kepu Kanigara telah menemukan cara untuk menempa diri dengan dahsyatnya. Ia hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 1/4 waktu yang diperlukan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh dengan caranya. Karena itulah, maka Kepu Kanigara benar-benar memiliki sifat yang luar biasa. Ia dapat bertempur selincah anak kijang di padang rumput.
namun ia dapat garang seperti singa. Di saat-saat yang lain, Kebu Kanigara bertempur seperti seekor Garuda dengan sayap-sayapnya yang kokoh seperti baja, namun terengginas seperti sikatan. Seperti Mahesa Jenar, Kebu Kanigara juga memiliki kekhususan. Ia benar-benar tangguh sebagaimana ciri-ciri khusus perguruan Pengging, seakan-akan berkulit tembaga, bertulang besi, serta apabila keringatnya telah membasahi punggungnya, tandangnya menjadi semakin garang seperti banteng ketaton. Demikianlah, ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kebu Kanigara dan Nagapasa telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, namun di samping kemarahan yang semakin memuncak, Nagapasa pun menjadi heran. Apakah ia sebenarnya sedang bertempur melawan seorang manusia, ataukah tiba-tiba saja ada malaikat yang menjelma dan melawannya? Persetan dengan malaikat. Aku tidak takut melawan malaikat seandainya ia benar-benar ada. Nagapasa mengumpat di dalam hati, namun di dalam relung hatinya yang terdalam ia mengeluh. Gila benar orang ini. Siapakah sebenarnya dia? Kebu Kanigara pun berjuang terus. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang luar biasa, hantu laut yang memiliki kesaktian dan pengalaman yang mengerikan. Karena itu Kebu Kanigara pun cukup berhati-hati. Namun sedikit demi sedikit, akhirnya ia berhasil mengetahui segi-segi kedahsyatan ilmu lawannya, tetapi juga segi kelemahan-kelemahannya. Suatu hal yang tak dapat dilihat oleh orang biasa, Kebu Kanigara memiliki daya pengamatan yang lebih tajam dari manusia kebanyakan. Dengan demikian, apa yang selama ini tak diketahui orang, dapatlah diketahuinya, dan apa yang tak dapat dikerjakan orang lain, ia dapat melakukannya. Pertempuran di lereng Gunung Merbabu itu pun menjadi semakin riuh. Percikan darah berhambur-hamburan membasahi tanah pegunungan dan rumput-rumput liar. Kedua belah pihak berjuang semakin gigih, sebab tak ada pilihan lain apabila seseorang telah berada di tengah-tengah api peperangan. Debu mengepul semakin tinggi di udara, putih gelap seperti kabut ampak-ampak di lereng-lereng bukit. Ki Ageng Soradipayana masih bertempur melawan Bugel Kaliki, Silih Ungkih Singoleno. Desak-mendesak, serang-menyerang silih berganti, tetapi keduanya sadar bahwa kesaktian mereka benar-benar berimbang. Sekali-kali, baik Ki Ageng Soradipayana maupun Bugel Kaliki berusaha untuk menebarkan pandangannya ke bagian-bagian pertempuran yang lain, seperti juga apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Pandan Alas dan Pasingsingan, Titis Anganten, dan Sura Sarunggi. Sekali-kali mereka pun ingin mengetahui apa yang telah terjadi di bagian-bagian yang lain. Dari celah-celah deru senjata, Ki Ageng Soradipayana yang bertempur seorang diri di antara Laskar Banyu Biru dan Pampingit yang saling bertempur pula. Semula Ki Ageng Soradipayana mencemaskan nasib Mahesa Jenar, tetapi kemudian ia menjadi heran. Mereka telah cukup lama bertempur, namun agaknya Mahesa Jenar masih tetap bertahan dengan gigihnya. Apakah yang telah terjadi dengan Anggir Mahesa Jenar selama ini? Pikirnya, dan tiba-tiba sesaat kemudian orang tua itu pun terkejut pula. Apakah yang sudah dilakukan oleh Kebu Kanigara itu? Timbul pertanyaan pula di dalam hatinya. Bahkan ia menjadi semakin heran ketika melihat bahwa Kebu Kanigara dapat bertempur melawan Nagapasa sebaik dirinya sendiri atau orang-orang seangkatannya. Bahkan karena darah yang jauh lebih muda daripada darahnya dan orang-orang seangkatannya, Kebu Kanigara tampak betapa tangkas dan perkasanya. Desisnya. Siapakah sebenarnya orang itu?
Ternyata di bagian lain pun terdengar Ki Ageng Pandan Alas berdesis. Benar-benar Angger Kepu Kanigara sakti tiada taranya. Di bagian lain lagi, Titis Anganten bergumam, "Aneh, belum pernah aku mengenalnya. Namun tiba-tiba ia telah mengejutkan kami." Bukan saja orang-orang Banyu Biru dan Pamingit yang keheran-heranan melihat keperkasaan Kepu Kanigara, namun orang-orang dari golongan hitam pun menjadi cemas melihat tandangnya. Ketika orang-orang lain sedang sibuk menilai dirinya, Kepu Kanigara sempat menyaksikan betapa Mahesa Jenar berjuang di antara hidup dan mati. Tanpa sesadarnya, merayaplah perasaan bangga di dalam dirinya. Ia melihat benih subur tumbuh di dalam tubuh Mahesa Jenar, yang kemudian bahkan telah berkembang dengan rimbunnya. Ia melihat Mahesa Jenar itu telah dapat menguasai ilmunya. Tidak saja Mahesa Jenar itu telah dapat mensejajarkan diri dengan almarhum gurunya, namun dalam penglihatan Kepu Kanigara, Mahesa Jenar bahkan telah melampauinya. Masa-masa pembajaan diri yang dahsyat telah menempa Mahesa Jenar dan muridnya sedemikian dahsyatnya pula, dan sekarang Mahesa Jenar mencoba menerapkan ilmunya dalam suatu perjuangan yang menentukan. Dalam suatu kesempatan yang lain, Kepu Kanigara melihat bagaimana Arya Saloka bertempur melawan Lowoijo. Anak muda itu pun menunjukkan betapa gigihnya. Ia berjuang melawan kejahatan. Tombaknya yang bernama Kiai Bancak itu menyambar-nyambar seperti 1000 mata tombak bersama-sama melawan sepasang pisau belati panjang yang berkilat-kilat di tangan hantu Alas Mentaok. Namun Arya Saloka telah tumbuh menjadi anak muda yang perkasa. Apapun yang dilakukan lawannya, dengan baiknya Arya dapat melayaninya. Kegarangan dan kekasaran Lowoijo sama sekali tak mempengaruhi langkahnya. Apalagi Arya telah membumbui ilmunya dengan segala macam tingkah laku binatang-binatang liar yang pernah menarik perhatiannya. Bagaimana seekor tikus berhasil menyelamatkan dirinya dari gigi ular berbisa, dan bagaimana seekor kijang yang lemah berhasil membebaskan dirinya dari terkaman serigala-serigala lapar. Namun Arya Saloka pun tahu bagaimana seekor banteng dengan tanduknya dalam ketenangan yang luar biasa berhasil merobek perut seekor harimau yang justru menyerangnya dengan garang. Melihat pertempuran itu, Kepu Kanigara menarik nafas. Ia menjadi bertambah tenang, sebab dengan demikian ia hampir pasti bahwa setidak-tidaknya Lowoijo tidak akan berhasil membunuh anak muda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.